Tapi ada juga loh kutukan yang datang ke satu keluarga karena memang itu turun-temurun. Balik lagi kita di Kimata. Kita mau cerita. Nih, tumben kita berdua nih, lo mau turun gunung. Kemarin-kemarin kan lo di balik kamera terus. Si Pak Fu lagi sibuk. Si Kak Re kayaknya baru datang bentar lagi dia. Oke. Jadi mungkin nanti abis ini pendalaman materi sama Benar-benar materi sama Kari nanti. Iya bener. Iya kan? Tapi sekarang kita tuh mau cerita. Pasti pada tahu dong, pemburu harta karun. Ini apaan sih? Oh, iya. Tahu kan? Apa tuh film itu, Cap? Indiana Jones. Indiana Jones. Yes, selain Indiana Jones dulu ada apa tuh namanya? Scorpion King. Iya, Scorpion King. Terus ada Alan Quaterman, pemburu harta karun juga. Nah, itu pasti seputar ceritanya adalah tentang Mesir. Ya karena kan identiknya harta karun itu ada di pusaranya para Firaun. Iya, salah satunya adalah King Tut bilangnya. Tutankhamun. King Tut tulisannya King Tut. Kan Tutankhamun. iya. Dia adalah salah satu katanya Firaun atau apa raja Mesir. Raja Mesir yang Mempunyai- dunianya tuh gelap banget gitu loh. Walah. Gitu. Kira punya harta banyak. Kehidupannya tuh bener-bener yang wih, parah. Tapi dia punya kutukan yang Nah, ajaib menurut itu gue. tuh yang gue pengen bahas. Jadi Tentang kutukan kan? karena di setiap film yang mencari harta karun ke Mesir atau ke makam Firaun, itu pasti mereka tuh Berakhir dengan atau berakhir dengan nggak enak lah pokoknya gitu. karena menurut cerita orang-orang si Tutankhamun itu udah ngeluarin ibaratnya statement atau spellnya kutukannya itu. Jadi bukan barang siapa ya dia ngomongnya. Siapapun. Pokoknya siapapun lah yang merusak atau mengganggu dari makam raja, Dan kedamaian raja. mereka akan terkena musibah. Iya, musibahnya bisa macam-macam. Betul. Ini menurut cerita ya yang kita dapat ya. Tapi kan itu kan pada masa dia hidup dong seharusnya. Iya, jadi buat dia kayaknya itu berlaku sampai pada saat dia udah nggak ada sekalipun. Karena kan ibaratnya gini, gue dapat cerita juga bahwa di Mesir semua harta karun kerajaannya dia itu udah dikasih kutukan sama dia. Tapi sebenarnya masih ada hartanya. Gak yakin gue. Ada kali. Cuma belum ketemu. Tapi kalau misalnya cerita-cerita soal harta karun masih beredar di dunia gitu, ya pasti masih ada, nggak mungkin enggak. Tapi menurut gue kutukannya menakutkan loh. Salah satunya adalah jadi ada Howard Carter. Dia tuh seorang ahli Mesir kuno, dapat dukungan dari bangsawan Inggris namanya Lord Carnarvon. Oh jadi apa perjalanannya itu ada supporternya? Ada supporternya. Sponsor. Kayak gitu. Nah, setelah mereka menggali makam-makam dan mereka kayaknya mungkin dapat kali ya. Itu kutukan datang. Kutukannya apa? Kutukan yang pertama, gini. Jadi ada tiba-tiba di peliharaannya Howard Carter, dia punya burung ya. Itu dia nemu burung kenarinya itu di dalam sangkar diterkam sama kobra. Oh ular itu Ular kan kobra. di zamannya itu kan sesuatu yang didewakan gitu bukan? Nah, karena kobra itu adalah simbolnya raja. Oh makanya setiap Firaun kepalanya ada ularnya. Nah, abis itu si Lord Carnarvon itu dia 6 minggu setelah dibukanya makam, si Lord Carnarvon karena digigit sama nyamuk. Nah, digigit sama nyamuk, apakah itu wabah atau memang itu salah satu kutukan? Nah itu mungkin wabah yang belum diekspos saja pada saat itu kali ya. Jadi dianggapnya masih dia karena kutukan, padahal nyamuknya yang bawa Aedes aegypti Pak, gitu. Bisa jadi itu secara ininya ya, medisnya ya. Karena kan pada saat itu mungkin mereka masih awam kan Iya. dengan wabah itu. Cerita menarik lagi nih ya. Jadi terus ada seorang pengunjung makam namanya Wolf Joel. Ini seorang jutawan dari Afrika Selatan. Dan Jay Gould. Jay Gould ini pemodal untuk orang-orang yang mencari harta karun itu.
Rentang 6 bulan setelah mereka kunjungan ke makamnya si Tutankhamun. Karena Nah, mereka ada yang di dan ada yang karena sakit. Tapi orang-orang meyakinkan bahwa ini adalah kutukan. Lu sih ganggu makamnya Tutankhamun. cocok logi ya. Iya, cocok logi gitu. Tapi ya ini kan Allahu alam ya. Mm-mm. Bener apa enggak, apakah si kutukan Tutankhamun itu adalah eksis benar-benar ada, atau memang ya kebetulan aja. Tapi emang pertanyaan ini cocok kita tanyain ke Kak Re sebenarnya. Ya ntar kita tunggu hari ini. Kita tunggu Kak Re. Tapi tar dulu. Kutukan itu kan sebenarnya sampai sekarang pun ada ya. Ada yang menganggap bahwa kutukan itu sebenarnya adalah apa sih nama lain kutukan tuh? Kutukan tuh apa? Sumpah serapah atau apa itu tuh kutukan bukan? Ya bukan sih. Gue sumpahin lo gitu. Lo gue sumpahin ganteng lo. Iya. Ya kita yang ganteng jadi. Kan sumpah kan apa nyumpahin kan balik ke kita yang lagi ya. Contoh deh dalam negeri apa malin kundang. Disumpahin sama orang tuanya, sama ibunya. Nah itu mungkin kutukan. Malin kundang itu kutukan apa bukan? Menurut Atau gue memang kutukan. doa seseorang ibu aja? Kutukan menurut gue. Tapi kita nggak tahu sih jawabannya benar apa enggak. Berarti yang ngutuk ibunya dong? Ngutuk ibunya. Karena seorang ibu katanya kan kata-katanya kuat dan ibaratnya tuh kayak didengerin sama Allah gitu. Katanya gitu kan nggak tahu. Bapak nyampe ke sana bingung sendiri. Iya. Kan kita namanya juga cerita kan kita bingung ya. Tapi nanti gue penasaran, gue akan tanya ke Kak Re bahwa sebetulnya itu kutukan itu adalah orang yang minta atau memang Dari Tuhan. Tuhan mengharuskan dia seperti itu. Ini jadi satu pertanyaan. Karena kita juga sebenarnya nggak tahu jawabannya. Atau memang dari sisi ilmu hitam. Bisa jadi. Karena menurut gue ya, kutukan terus tapi ada juga loh kutukan yang datang ke satu keluarga karena memang itu turun temurun. Misalnya nih ada seorang keluarga kakeknya nih yang paling gede nih. Nah dia tuh ternyata kayak dikutuk nih hidupnya. Dan kutukan itu ternyata turun temurun 7 turunan ke anak cucunya. Keturunannya. Bahkan sampai ada yang nah itu apakah dari manusia, apakah dari ya nggak tahu dari makhluk orang lain lah. pinter atau makhluk lain Makhluk gitu. gaib lain lah Tapi gitu. ada yang kayak gitu ada. Makanya menurut gue kutukan Tutankhamun itu sampai sekarang masih tetap menjadi Tutankhamun. misteri. Lu bilang apa tadi? Kamen Rider apa? Kamen Rider, salah dong gua. Tutankhamun itu bahkan soalnya gini. Orang ya namanya Gamal Mehres, direktur museum di London. Dia juga abis dia ngawasin ya di malam hari pada saat harta karun si Diangkat. King Tut itu disimpan. Walah. Setelah dia ngawasin, dia besok Tapi si para ilmuwan itu yang mereka ngurusin mumi nggak kenapa-napa, Pak. karena menurut ya tapi ya juga ya. Tapi kan mereka nggak mereka yang ambil. Setelah diambil ditaruh terus diteliti sama orang. Nah, orangnya itu tapi bisa jadi kita nggak tahu dong. Iya sih. Bisa jadi mereka juga kena kutukan. Tahu nggak lo dari semua cerita ini yang nggak kena kutukan siapa? Indiana Jones masih hidup. Bahkan yang terakhir filmnya mau keluar lagi yang baru. Udah kan? Belum dong. Oh, belum. Yang paling baru lagi produksi. Iya kan? Gimana Kak Re main nggak datang ya? Nih, buat Sorip kita tungguin Kak Re. Nanti di episode berikutnya kita bisa dapat kejelasan dari Kak Re tentang kutukan. Karena kutukan itu bisa terjadi sama siapapun, bahkan sama kita, orang-orang awam pun. Sekali ya kita kutukannya bisa datang dari mungkin ada orang pinter yang bisa ngutuk atau dari keluarga kita sendiri atau bahkan dari seorang ibu lah segala macam yang tadi lo bilang. Tapi bisa jadi kayak gue sih nggak tahu ya. Karena kan misalkan lo nih didoain sama siapapun lah, bukan orang tua ya, ketemu Mas sehat-sehat ya. Itu kan lo bisa jadi sugesti kepada diri lo sendiri. Iya, untuk kita selalu sehat. Nah, tapi kalau lo gue bilang, om lu gue kutuk jadi ini. Kalau dia kepikiran terus gitu, Jadi kodok loh. pangeran kodok. Waduh, Jadi pangeran kodok. kodok. Nggak, maksud gue, bagi kalian yang punya perspektif asik, kita serius banget episode ini, Pak. Ini enggak, karena kita tuh nggak paham sebenarnya ini kutukan tuh beneran atau enggak, iya kan? Kan kita juga Raja Tutankhamun itu kan kita juga berdasarkan cerita.
Iya. Nggak tahu itu nyata atau enggak. Ada orang meninggal peneliti dari ini, kita juga nggak pernah tahu bener apa enggak gitu. Iya, buat Om Bre, Pak Bre, Tante Bre, sorry semua, kalau kalian punya pemikiran bahwa kutukan itu sebetulnya ada atau hanya sekedar kebetulan, itu boleh komen. Langsung komen di kita, terus juga jangan lupa di subscribe channel Kimata. Loncengnya jangan lupa supaya dapat update video kita di setiap hari Rabu. Kita tuh selalu serius orangnya. Serius banget. Jadi gini Pak, saya mulai keringetan. Sama. Ini nggak nyala Pak AC-nya? Nggak, kalau dinyalain lampunya kipasnya hidup. Wah, oke. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Kita tungguin Kak Re dengan jawaban-jawabannya tentang masalah kutukan ini. Siap. Oke? Bye-bye bro.